Padi hingga saat ini masih menjadi komoditas utama yang dibudidayakan petani di Indonesia. Budidaya pun telah dilakukan sejak puluhan tahun oleh petani kita. Namun sayangnya, sebagian besar petani kita masih belum mampu memperoleh hasil yang maksimal. Hal ini disebabkan banyak petani yang belum melakukan tahapan budidaya tanaman padi yang baik dan sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan oleh Badan Litbang Pertanian. Tahapan apa saja yang harus dilakukan petani agar budidaya padinya mendapatkan hasil yang maksimal? Ada 5 tahap yang perlu dilaksanakan dengan benar, yaitu mulai dari penyiapan lahan dan benih, penanaman dengan sistem jajar legowo, pemupukan dan penyiangan padi, pengairan padi secara berkala, dan tahap pemanenan padi. Lahan yang akan kita gunakan untuk menanam padi harus kita persiapkan dengan baik. Lahan tersebut harus kita olah terlebih dahulu dengan membajak, menggemburkan, pelumpuran, hingga perataan agar lahan siap untuk ditanami. Untuk daerah endemis keong mas, disarankan membuat parit di sekeliling lahan agar mencegah keong mas memakan tanaman padi. Selain lahan, yang perlu kita persiapkan adalah benih padi. Benih padi yang kita pilih harus disesuaikan dengan kondisi agroekosistem lahan dan merupakan benih unggul. Saat ini telah tersedia berbagai varietas unggul padi, antara lain Inpari untuk lahan irigasi, Inpago untuk lahan kering, dan Inpara untuk lahan rawa atau pasang surut. Pemilihan jenis varietas ini sangat penting, karena jika benih yang kita pilih tidak sesuai dengan agroekosistem lahan, maka hasil yang akan diperoleh tidak akan maksimal. Benih yang telah kita siapkan, selanjutnya kita semai terlebih dahulu pada lokasi yang subur dengan paparan sinar matahari penuh. Lokasi penyemaian sebaiknya tidak dekat dengan lampu penerangan, karena lampu penerangan dapat menarik serangga sehingga akan mengganggu persemaian. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi produksi padi adalah bagaimana cara menata tanaman di lapangan. Pemilihan sistem tanam padi oleh petani akan berpengaruh pada jumlah populasi tanaman. Saat ini, sistem tanam padi yang sering dilakukan oleh petani antara lain sistem tegel dan sistem jajar legowo. Tanam sistem jajar legowo, yaitu cara tanam dengan lorong yang luas atau dikosongkan dan barisan berselang-seling sehingga mampu mengatur populasi tanaman agar jumlahnya optimal. Kalau petani mau memodifikasi dengan pendekatan teknologi sekarang sistem jajar legowo. Contoh misalkan jajar legowo 21. Populasi tanaman yang tadinya dari 20 kali 20 dimodifikasi menjadi 40, 20 kali 10. Dengan sendirinya populasi tanaman petani di lapangan akan bertambah 30%. Menjadi 330.000
rumpun tanaman per hektarnya. Kenapa populasi itu bisa bertambah? Prinsip legowo yang harus diketahui oleh petani. Dengan cara kita mengosongkan itu berarti memudahkan petani melakukan aktivitas apapun. Tetapi dengan mengosongkan itu mensisipkan di kanan kirinya. Dengan mensisipkan di kanan kirinya, dengan tidak disadari oleh petani, itu populasi tanaman itu akan bertambah satu barisan tanamannya. Pemupukan padi harus dilakukan dengan cara, waktu, serta jumlah yang tepat. Sebelum menentukan jumlah pupuk yang akan diberikan, petani sebaiknya perlu menganalisis tanahnya untuk mengetahui kebutuhan pupuk NPK serta status haranya. Analisis tanah secara cepat dan mudah dapat menggunakan perangkat uji tanah sawah atau PUTS untuk sawah irigasi, perangkat uji tanah kering atau PUTK, serta perangkat uji tanah rawa atau PUTR. Dengan menganalisis tanah, maka pupuk dapat diberikan sesuai rekomendasi yang telah ditentukan, agar tidak terjadi pemborosan pupuk ataupun kekurangan jumlah pupuk. Untuk rekomendasi pupuk yang tepat, petani dapat mengakses melalui internet kalender tanam terpadu di alamat katam.litbang.pertanian.go.id atau melalui SMS. Pada umur dari sejak tanam sampai dengan umur 10 hari, itu waktunya pemberian pupuk yang paling tepat. Kalau saya katakan, pas 10 hari setelah tanam, waktu itulah petani memberikan pupuk lengkap. Artinya ada N, ada P, dan K. Khusus untuk pupuk P dan K diberikan sekaligus. Untuk ureanya dibagi 1/3 bagiannya diberikan bersamaan dengan pemberian pupuk P dan K. Untuk berikutnya yang harus diperhatikan petani, nanti ada pupuk susulan. Yang paling tepat kita memberikan pupuk sesuai dengan kebutuhan tanamannya adalah pada saat umur 28 hari. Disitulah pada saat tanaman padi memasuki anakan maksimum. Terus kalau kita memberikan pupuk lagi susulan yang ketiga pada saat tanaman memasuki fase berbunga. Kalau kita bicara umur, itu adalah 43 hari setelah tanam, berikanlah pupuk susulannya dalam rangka mengupayakan kebutuhan makanan untuk mensupport dalam pengisian bulir gabah. Sebelum dilakukan pemupukan, tanaman padi harus kita bersihkan dari gulma-gulma yang mengganggu. Pembersihan atau penyiangan gulma dilakukan dengan dicabut atau dengan alat gastro. Biasanya gulma mulai tumbuh di sekitar tanaman padi pada umur 21 dan 41 hari setelah tanam. Pengaturan air pada tanaman padi harus diatur secara tepat sejak tanam hingga memasuki fase berbunga. Pengaturan air ini sangat penting untuk merangsang pertumbuhan akar tanaman padi, sekaligus bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit. Karena air merupakan media penyebaran penyakit, maka saat dilakukan pengeringan, penyebaran penyakit dapat diputus. Pada saat kita menyiapkan untuk waktu tanam, kondisikan lahan kita itu dalam kondisi macak-macak. Setelah itu biarkan sampai dengan kondisi air habis. Artinya apa? Pada saat itu petani mempersiapkan diri supaya tanaman yang ditanamnya, sistem perakarannya itu langsung memegang tanah. Setelah itu baru diisi air sampai dengan hampir semua permukaan tanah terpenuhi. Setelah itu biarkan air sampai dengan habis. Dengan harapan nanti akan merangsang
percepatan pertumbuhan tunas anakannya. Pada saat dia kondisinya airnya itu tidak ada, akar padi akan semakin dalam mencari air. Yang berikutnya, kalau tanaman padi petani sudah memasuki fase berbunga, terlepas varietas padi apapun, pada kondisi itulah petani harus bisa menggenang airnya, dipetakan minimalnya 5 cm. Kenapa petani harus melakukan itu? Air diperlukan oleh tanaman padi untuk menyeimbangkan pertumbuhannya. Pemberian air pada tanaman padi harus dihentikan pada waktu 10 hari menjelang panen. Dengan tujuan, bulir gabah dapat terbentuk secara serempak. Mengurangi kehilangan hasil pada saat panen, petani disarankan menggunakan power thresher untuk merontokkan padi.